Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Marula Channel. Guys, wow, terbongkar lagi. Reza Indragiri berhasil membongkar kebohongan hasil visum Vina di waktu 2016 lalu, dan diduga ini adalah hasil rekayasanya Ibtu Rudiana. Wow, gila. Segitu-gitunya ya Rudiana ini. Nah guys, cepat videonya, mari kita simak. Let's go. Kenapa pada tanggal 31 Agustus Rudiana sudah melaporkan bahwa kedua korban itu ditusuk dan meninggal di TKP? Ya. Penyidik mengatakan bukti-bukti cukup kuat dan itu akan dibuktikan di pra-peradilan saja. Gitu. Ya, kebetulan saya juga berkesempatan untuk membaca berkas, termasuk visum et repertum dan laporan otopsi yang dilakukan oleh dokter umum 2 orang dan dokter forensik 1 orang. Dengan segala hormat saya nih Pak Sandi, ketika saya membaca visum et repertum, saya tidak menemukan di situ ada simpulan bahwa kedua korban, yaitu almarhumah Vina dan almarhum Eki, adalah korban pembunuhan. Tidak ada. Bunyinya adalah kematian tidak wajar. Tetapi kematian tidak wajar tidak serta-merta bisa disimpulkan sebagai akibat pembunuhan. Saya mundur 1 langkah. Dari sudut pandang forensik, ketika kita menyimpulkan penyebab kematian NASH, N natural. Ini bisa dianggap sebagai kematian yang wajar. Karena sakit, karena usia lanjut, dan seterusnya. 3 selebihnya ini yang tergolong sebagai kematian tidak wajar, yaitu accident, suicide, homicide. Kecelakaan, bunuh diri, dan meninggal seseorang akibat perbuatan orang lain. Nah, di dalam berkas yang saya baca, simpulan akhirnya hanya kematian tidak wajar. Tapi tidak terjelaskan apakah kematian tidak wajar itu merupakan akibat dari kecelakaan kah, bunuh diri kah, atau perbuatan orang lain kah? Tidak ada. Itu satu hal. Yang kedua, ini sekaligus mengingatkan saya pada laporan yang disampaikan oleh Rudiana pada tanggal 31 Agustus. Di laporan tanggal 31 Agustus, di laporan itu Rudiana mengatakan kurang lebih kedua korban ditusuk. Korban ditusuk. Dan kedua korban meninggal di TKP tanggal 31 Agustus. Laporan dibuat oleh Rudiana. Sementara otopsi dilakukan setelah itu, kurang lebih tanggal 6 September. Ketika otopsi dilakukan oleh dokter, lagi-lagi tidak ada yang menyebut bahwa misalnya almarhum Eki meninggal akibat tusukan, tidak ada. Bahkan dokter mengatakan, menulis bahwa almarhum Eki meninggal akibat trauma tumpul. Tumpul. Ya. Bahkan trauma tajam pun tidak. Sementara pada almarhumah Vina memang ditemukan adanya trauma tumpul dan trauma tajam. Posisi trauma tajamnya di mana? Di punggung telapak tangan dan di daerah pipi. Jadi, yang ingin saya katakan, ini menarik untuk dicari tahu kenapa pada tanggal 31 Agustus Rudiana sudah melaporkan bahwa kedua korban itu ditusuk dan meninggal di TKP. Rudiana katanya bersedia bersumpah, termasuk sumpah pocong. Aduh. Pak Rudiana ketika ditanya Pak Hotman Paris terkait apakah benar yang meninggal itu adalah anaknya Pak Rudiana, Muhammad Rizky Rudiana atau Eki, kemudian dijawab oleh Rudiana bahwa benar dan berani bersumpah, ya, bahkan termasuk sumpah pocong. Saya menilai ini strategi Rudiana untuk meyakinkan publik sumpah pocong itu. Jadi kalau Rudiana mengatakan berani sumpah pocong, nanti kan publik menilai kan, wah ini sumpah pocong aja berani nih, ya, Rudiana. Jadi kemungkinan omongannya itu benar kan, bahwa yang meninggal itu adalah Eki. Nanti kan begitu penilaian masyarakat. Nah, cuma persoalannya, benar mau sumpah pocong atau tidak Rudiana ini? Nah, ada 2 pemikiran terhadap pernyataan Rudiana yang berani sumpah pocong. Pertama, ya, bisa jadi Rudiana itu hanya untuk meyakinkan publik. Itu strategi untuk meyakinkan publik bahwa kalau ia berani sumpah pocong, nanti publik kan menilai bahwa ini berani, berarti benar kan itu, bahwa yang meninggal adalah anaknya Rudiana. Nah, kedua, ya, bisa jadi Rudiana ini kalau nanti benar sumpah pocong, dia punya pemikiran, sudahlah, saya tidak yakin dengan dampak dari sumpah pocong. Ya sudah, sumpah pocong saja. Nah, tetapi hatinya tidak yakin.
mengenai dampak yang terjadi, sehingga ya berani sumpah pocong. Kemudian dia tidak yakin dengan dampaknya, apapun dampaknya, ia tidak yakin sehingga tidak akan terjadi apa-apa. Yang penting kan dipenuhi bahwa saya sumpah pocong itu untuk menunjukkan ke publik bahwa saya ini benar omongannya, bahwa yang meninggal adalah Eki atau Muhammad Rizky Rudiana anaknya, kan itu. Nah, jadi saya menilainya ada dua pemikiran seperti itu ya. Nah, secara hukum begini, sekalipun Rudiana sumpah pocong kemudian tidak terjadi apa-apa, tetap saja tidak akan mempengaruhi proses hukum, karena proses hukum itu ya tidak mengenal sumpah pocong. Jadi meskipun Rudiana mau, misalnya suatu hari Rudiana mau sumpah pocong, apalagi sudah ditantang tuh sama penasihat hukum Sakat Tatal, Bang Farhat Abbas, artinya ia bersedia, taruhlah dengan tantangan penasihat hukum Sakat Tatal, kemudian Rudiana mau sumpah pocong. Nah, tetap saja ya, walaupun Rudiana mau sumpah pocong, walaupun dalam jangka waktu tertentu misalnya Rudiana tidak ada dampak dari sumpah pocong itu, tetap saja sumpah pocong Rudiana ini tidak akan mempengaruhi proses hukum. Itu justru kalau saya menginginkan ya, walaupun Rudiana misalnya ada dampak dari sumpah pocong itu ya, kemudian dampaknya apalah misalnya, justru saya tidak menginginkan. Kalau yang saya inginkan, Rudiana ini kalau nanti terbukti, misalnya terbukti merekayasa kasus, membuat skenario sampai akhirnya 8 orang itu jadi dihukum ya, justru yang saya inginkan adalah Rudiana ini bisa merasakan seperti 8 orang itu di penjara seumur hidup. Itu justru yang saya inginkan, bukan dari dampak sumpah pocong gitu loh. Nah, jadi secara hukum ya, ini sumpah pocong itu tidak berdampak sama sekali terhadap proses hukum. Masih mendingan ya, keadilan ini adalah Rudiana segera diproses hukum, segera diperiksa oleh Mabes Polri ya, apalagi informasinya dia sudah diperiksa, para terpidana juga sudah diperiksa. Nah, semakin mengerucut bahwa Rudiana itu harus diperiksa. Nah, mudah-mudahan dengan ramai ini, dengan dikawal oleh publik ini, dikawal oleh media ini, dikawal oleh netizen seluruh Indonesia ini, kali ini Mabes Polri mudah-mudahan tidak lagi memberikan keputusan bahwa Rudiana tidak ada pelanggaran seperti yang dulu diumumkan oleh Kadif Humas Polri terkait pemeriksaan Rudiana oleh Propam. Mudah-mudahan kali ini ya, terungkap yang sebenarnya, apakah Rudiana ini benar-benar ya yang membuat skenario saat itu, apakah Rudiana ini benar-benar bersalah atau tidak di dalam kasus ini. Mudah-mudahan kali ini bisa terungkap apa yang terjadi sebenarnya, apa yang dilakukan Rudiana, skenario apa yang dilakukan Rudiana, sehingga 8 orang itu dihukum. Oke, mantap, setuju dengan statement Pak Tony ini ya. Ya, kita berharap kasus ini cepat selesai, cepat terungkap, agar arwah almarhum serta almarhumahnya Vina ini juga bisa tenang dalam tanah ya. Dan kita juga berharap semoga ke-8 terpidana saat ini yang dihukum seumur hidup ini segera terbebas dari segala tuntutannya. Dan kita berharap juga semoga Pak Ibtu Rudiana ini juga tidak ada hukumannya. Kita berharap ini adalah motif-motif lain dari siapa ini, kita kan nggak tahu ya. Pokoknya kita di sini berharap tidak ada satu pihak pun yang dirugikan di sini ya, termasuk itu Pak Ibtu Rudiana dan yang lain-lainnya begitu ya. Namun ini agar untuk cepat terungkap, tolong guys aminkan apa yang disampaikan oleh Pak Tony ini ya. Semoga semua kasus ini cepat selesai begitu ya guys ya. Oke guys, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.